Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a. Masih melanjutkan pembahasan tentang syirik besar, yaitu yang masih pertama syirik dalam takut, karena sungguhnya ini perkara yang termasuk besar, karena manusia kadang lebih takut kepada makhluk daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para ulama berkata seperti Ismail bin Rafi', beliau mengatakan di antara bentuk rasa aman dari azab Allah, yakni tidak merasa takut kepada ancaman Allah, adalah seorang hamba melakukan dosa secara terus menerus dan berharap Allah mengampuninya. Ini juga termasuk bentuk merasa aman dari azab Allah. Ia melakukan dosa tapi perasaannya bahwa Allah akan mengampuninya. Allah mengampuni, tidak apa-apa. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha rahman. Ini selalu yang dibisikkan syaitan ke dalam hatinya, dihembuskan ke dalam hatinya. Juga para ulama berkata bahwa berputus asa adalah meyakini kemudahan itu jauh dan tidak mengharapkannya. Artinya putus asa dari rahmat Allah itu adalah sikap meyakini bahwa untuk mendapatkan jalan keluar dari apa yang dihadapi dirinya itu sesuatu yang mustahil dan seolah-olah tidak akan pernah terwujud. Dan ini adalah sikap putus asa seperti ini adalah lawan dari rasa aman, aman dari ancaman azab Allah tabaraka wa ta'ala. Baik berputus asa maupun merasa aman, kedua-duanya adalah dosa besar, karena kedua-duanya ini mengakibatkan seorang itu jatuh kepada banyak keburukan, yaitu berputus asa dari rahmat Allah mendorong orang akan semakin jauh dan berbuat kemaksiatan seenaknya, karena merasa sudah tidak akan diampuni dosanya, sehingga dia berbuat maksiat terus, tak peduli, dia pandang mumpung masih hidup. Sebaliknya orang yang merasa aman dengan bersandar kepada harapan pengampunan dari Allah tabaraka wa ta'ala, seperti yang dikatakan oleh Ismail bin Rafi', maka ini juga akan mendorongnya untuk meremehkan ancaman siksa akhirat dengan anggapan bahwa Allah pasti ngampuni, Allah tidak tega menyiksa hambanya dalam neraka. Masa manusia akan disiksa terus dalam neraka seterusnya sepanjang hidupnya di akhirat. Nah, ini juga dampak dari merasa aman terhadap ancaman siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh lebih berat salah satu dari kedua hal ini, takut yang berlebih-lebihan sehingga mengakibatkan putus asa, atau gampang mengkafirkan orang lain, atau gampang menganggap orang lain celaka karena dia takut sehingga dia ibadahnya luar biasa, namun pandangannya kepada manusia yang tidak seperti dia jelek. Dia akan memandang orang lain itu jelek. Wah, itu orang celaka, itu nggak masuk surga itu. Wah, orang itu kafir itu. Itu bagi orang yang memiliki rasa takut yang berlebihan, atau yang sudah terlanjur banyak dosanya sehingga dia merasa tidak akan diampuni dosanya. Ini perasaan takut yang berlebihan juga, sehingga akhirnya dia tenggelam semakin jauh ke dalam kemaksiatan dan tidak ada keinginan untuk bertaubat, karena anggapannya mustahil dosanya diampuni oleh Allah. Ini dua hal. Takut yang berlebihan akan berdampak kepada keputusasaan, dan berputus asa dari rahmat Allah termasuk ditimpakan pada orang lain yang bermaksiat. Sebaliknya,
Orang yang terlalu berharap ampunan Allah, rahmat Allah dengan anggapan Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Ghafur, maka dia akan berbuat seenaknya dan merasa Allah pasti mengampuni, Allah pasti mengampuni, dan terus seperti itu. Hal ini didasarkan karena kesalahannya di dalam memahami dalil-dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti diantaranya yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa hambaku tahu bahwa dia punya Tuhan Maha Pengampun. Ini sehingga sampai Allah mengatakan, berbuatlah sesukamu, sesungguhnya aku mengampunimu. Ini dipandang, maka tidak mengapa berbuat apa saja, toh Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan ini satu kesalahan fatal. Akan tetapi sebaliknya, seharusnya seorang hamba itu harus dalam beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, harus dibentengi dengan rasa takut sekaligus dengan perasaan harap. Jadi antara khauf dan roja, rasa takut dan pengharapannya jalan berbarengan, berdampingan. Takut karena dosa-dosanya, jadi kita harus takut bahwa kita punya dosa-dosa dan kita khawatir kalau kita akan disiksa oleh Allah di dalam neraka, sehingga senantiasa beramal soleh dan berharap rahmat Allah. Ini adalah bagian daripada roja, karena kita meyakini ibadah kita tidak akan sia-sia. Insya Allah kita berharap Allah menerima ibadah kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Hal ini seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka, yakni orang-orang mukmin itu, selalu bersegera di dalam mengerjakan amal kebaikan, mengerjakan kebaikan-kebaikan al-khairat, wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami, yakni kepada Allah, dengan penuh harap dan rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk, tunduk hatinya kepada kami, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan jelas menggambarkan, melukiskan orang-orang yang beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, raghaban wa rahaba, dengan pengharapan dan rasa cemas, rasa takut. Ini khauf dan rojaknya. Ya, selalu berdoa kepada Allah penuh pengharapan, yakni mengharap betul-betul ada harapan yang besar dikabulkan doanya, namun diiringi juga dengan perasaan cemas takut kalau dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ibadahnya tidak diterima, sehingga ia selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kanu lana khashi'in, dan berusaha semampunya untuk berlomba-lomba di dalam melakukan segala kebaikan dan kebajikan. Di surat Al-Isra ayat 57 Allah juga berfirman, ulaikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Ini orang-orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang mukmin yang beribadah kepada Allah dengan perasaan takut dan harap. Di dalam surat Al-Isra ayat 57 ini Allah berfirman, orang-orang yang ada makhluk-makhluk yang mereka seru itu, yakni makhluk-makhluk yang mereka sembah, para malaikat, orang-orang soleh yang disembah oleh orang-orang musyrikin, mereka sendiri yabtaguna ila rabbihimul wasilah, selalu mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Rabb mereka. Para malaikat itu selalu berusaha untuk dekat kepada Allah. Para nabi dan orang-orang saleh, para wali, mereka juga selalu beribadah dengan sesungguh-sungguh hati, dengan perasaan takut dan harap untuk mendapatkan
kedudukan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ya betaguna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri selalu mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Rabb mereka. Jadi yang disembah, yang diibadai dari kalangan para malaikat, hamba-hamba Allah yang saleh, termasuk para wali dan para nabi, para rasul, mereka sendiri sedang berlomba-lomba di kalangan mereka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ayyuhum akrab, ya ini dengan harapan siapakah yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di antara mereka itu. Jadi mereka sendiri berlomba mentaati Allah, ingin paling dekat kedudukannya di sisi Allah. Lalu bagaimana orang-orang yang hidup atau orang-orang yang diperintah untuk beribadah, mereka justru menyembah kepada mereka para malaikat dan para nabi, para rasul yang telah meninggal dunia atau yang masih hidup, yang dulu mereka di masih hidupnya berusaha sekuat tenaga untuk mencari jalan yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Dan mereka mengharapkan rahmat Allah, wa yarjuna rahmatahu. Mereka itu sepanjang hidupnya, para nabi, para rasul, orang-orang saleh, dalam ibadah mereka yarjuna rahmatah, selalu mengharapkan rahmat Allah, wa yakhafuna adzaba, dan perasaan takut kalau mereka itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka adalah orang-orang ahli ibadah. Demikian juga para malaikat, mereka juga takut diazab oleh Allah, meskipun para malaikat itu sifatnya tidak akan pernah membangkang, tapi mereka juga punya hati, dan hati mereka selalu dipenuhi dengan harap dan takut. Inna adzaba rabbika kana mahdura, karena sungguhnya azab Rabbmu, azab Tuhanmu adalah azab yang harus ditakuti, dikhawatirkan. Bila rasa takut dan rasa harap itu berkumpul, terkumpul menyatu, maka keduanya akan mendorong seorang hamba untuk beramal soleh dan melakukan sebab-sebab yang berguna, sebab-sebab ketaatan yang berguna bagi dirinya. Bila dia berharap, maka dia akan melakukan amal soleh karena berharap pahalanya. Jadi kalau seorang hamba yang beriman, dia beribadah kepada Allah penuh harapan. Harapannya bukan harapan dunia. Ibadahnya adalah mengharapkan ridha Allah, wajah Allah, balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perasaan takut mereka pun, yakni perasaan takut mereka itulah yang akan mendorong mereka untuk meninggalkan dosa-dosa, menjauhkan diri mereka dari berbagai kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka takut atas azab yang akan ditimpakan oleh mereka bila mereka berbuat dosa. Ini perasaan hamba yang beribadah kepada Allah dengan harap dan takut. Bila seseorang hamba itu berputus asa dari rahmat Allah, maka dia tidak akan melakukan amal soleh. Sebaliknya bila dia merasa aman dari azab Allah, ia terdorong untuk melakukan dosa-dosa, sehingga kedua sisi ini akan mendorong kepada kebinasaan. Sebagian ulama ada yang mengatakan barang siapa menyembah Allah karena cinta saja, ini diantaranya perkataan Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, barang siapa yang menyembah Allah karena cinta saja, jadi dorongan ibadahnya karena cinta kepada Allah, maka ia beribadah kepada Allah sebagai seorang sufi. Orang sufi itu kalau beribadat alasannya adalah karena cinta kepada Allah. Di antara perkataan yang masyhur di kalangan kaum sufi, ada seorang wanita sufi namanya Rabi'ah al-Adawiyah yang hidup di masa tabi'in sugra, di masa Al-Hasan Al-Basri. Ada yang menyebut seperti itu, ada yang mengatakan beda masa. Di sana ada dua Rabi'ah al-Adawiyah. Wallahu ta'ala alam. Yang diantara yang sufi ini mengatakan, ya Allah, bila aku menyembahmu karena mengharapkan surgamu, maka jangan engkau masukkan aku ke dalam surgamu. Bila engkau mengetahui bahwa aku menyembahmu karena takut kepada siksamu, maka masukkan aku ke dalam nerakamu.
Dan bila mana aku menyembahmu dengan cinta, maka ya Allah, sambutlah ibadahku, atau sejenis itu perkataan yang ketiganya. Ia beribadah dengan perasaan cinta, tapi cinta yang dimaksudkan di sini cinta seorang hamba kepada Rabb-nya seperti ia mencintai kekasihnya. Dan ini adalah hal yang tidak benar. Kecintaan hamba kepada Allah yaitu dengan ta'zim, dibarengi dengan perasaan pengagungan kepada Allah, dan diiringi dengan perasaan takut dan harap. Maka orang yang beribadah hanya dengan perasaan cinta saja, ia akan menjadi seorang sufi. Sebaliknya orang yang beribadah kepada Allah, menyembah Allah karena takut saja, akibatnya dia jadi orang khawarij, karena memandang orang yang tidak selevel dengannya dianggapnya celaka. Orang yang tidak beribadah dengan caranya dipandang sudah kafir. Ini kaum khawarij, karena mudah berputus asa, menganggap bahwa Allah itu tidak maha rahman, maha rahim. Allah itu tidak pengampun, tidak penyayang, sehingga kalau ada hamba yang berdosa, berbuat kemaksiatan, langsung vonis kafir, sesat, zindik. Benar, seorang hamba ketika melakukan kemaksiatan, kita katakan dia telah berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, dia fasik. Namun bukan berarti sebutan fasik itu berlaku selamanya, bila mana ia telah bertaubat dan telah meninggalkan kemaksiatan dan kemungkarannya. Ini, maka orang yang menyembah kepada Allah karena dosa, karena takut saja, maka ia akan menjadi seorang khawarij. Sedangkan orang yang beribadah menyembah Allah semata-mata karena harapan saja, rojak saja, dia berharap bahwa dia menghitung kebaikannya, dia mengingati kebaikan-kebaikannya. Wah, saya sudah membangun sebuah masjid, saya sudah memberikan bantuan kepada, santunan kepada anak yatim setiap tanggal 10 Muharram, saya telah melakukan ini, saya telah memberikan ini, saya buat ini, sehingga yang ada di dalam dirinya adalah kekaguman dan harapan-harapan yang sungguhnya itu bisa jadi kosong. Yang demikian ini akan mengakibatkan dia merasa dirinya istimewa di hadapan Allah, di sisi Allah, sehingga ketika dia berbuat dosa, dia akan berkata, Allah lebih akan mengampuni saya, dosa saya, amal saya banyak. Ini orang beribadah kepada Allah dengan harapan rojak yang berlebih-lebihan. Dan ini juga akan menjadikan orang itu murji'ah. Orang murji'ah itu mengatakan apa? Orang yang sudah beriman, maka kemaksiatan tidak akan mempengaruhi imannya. Perbuatan dosa tidak akan menurunkan derajat imannya, sehingga mereka kaum murji'ah mengatakan imannya para malaikat, imannya para nabi sama dengan imannya ahlu maksiat, pelaku dosa besar. Ini keburukan. Tapi orang yang beribadah menyembah Allah dengan cinta, dengan takut, dan dengan harapan, maka dia adalah seorang mukmin sejati. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 57 di atas, di situ terkumpul ibadahnya orang-orang mukmin sejati yang menyertakan tiga hal tersebut. Ulaikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah. Orang-orang yang mereka seru itu, yaitu para nabi, para rasul, juga para malaikat, yang mereka seru, yang mereka berdoa kepada para malaikat dan para rasul serta orang-orang soleh ini, yang disembah gampangnya, mereka yang disembah itu ya bataguna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri sedang mencari dan terus mencari, yakni jalan untuk bisa mendekatkan diri mereka kepada Rabbul Alamin. Ayyuhum akrab, siapakah di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka berjuang untuk itu. Wa yarjuna rahmatah,
Ini artinya ya bataguna ila rabbihimul wasilah, beribadah kepada Allah dengan rasa cinta. Ya, mengagungkan Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala sehingga ingin dekat dengan Allah, bahkan ingin yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatah, dengan diiringi satu pengharapan besar dalam dirinya terhadap rahmat Allah, yaitu mengharapkan semua amalannya diterima oleh Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan dibarengi juga dengan perasaan takut terhadap siksa Allah, sehingga ia selalu berhati-hati menjaga dirinya dari berbagai bentuk perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyatu, ya bataguna ila rabbihimul wasilah, ini ibadah dengan mahabbah. Wa yarjuna rahmatah, mengharapkan rahmat Allah, ini ibadah dengan roja, berpengharapan. Wa yakhafuna azabah, dan mereka beribadah kepada Allah dengan perasaan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Inna azaba rabbika kana mahdura, sungguhnya azab Rabbmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang melalaikan dari sisi takut, lalu mereka melakukan dosa-dosa dan merasa aman dari azabnya, bahwa mereka adalah orang-orang yang merugi. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 97 sampai dengan 99. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang bisa datang pada malam hari ketika mereka sedang tidur? Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Atau apakah mereka penduduk negeri itu merasa aman, atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksa kami yang bisa datang di waktu duha, di pagi hari, di saat mereka sedang bermain, Afa aminu makrallah, apakah mereka penduduk negeri itu merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah, dari makar Allah, kecuali orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi merasa aman, mereka itulah yang tertipu oleh diri mereka sendiri, merasa aman bahwa Allah tidak mungkin menyiksa saya. Saya sudah sholat, itu sudah cukup. Saya sudah ini, saya sudah cukup. Kalau saya berbuat maksiat 1-2 itulah tak mengapa. Allah akan mengampuni, karena kebaikan itu selalu diberi balasan dengan 10 kali kebaikan. Sedangkan dosa, kalau berbuat dosa 1 berarti cuman hanya disiksa dengan 1. Maka kalau saya berbuat kebaikan 1 kali berarti saya punya 10 kebaikan. Kalau saya bermaksiat 1 baru diambil 1, masih ada 9 kebaikan. Bermatematika dengan pahala dan siksa. Orang-orang yang seperti inilah yang meskipun dia tidak menggunakan logika secara langsung seperti ini, namun kenyataannya, perilakunya menunjukkan demikian itu. Kenapa mereka tidak berpikir melihat orang-orang yang mereka dekat dengan Allah, yang taat ibadah kepada Allah? Kenapa mereka begitu takut, tidak mau berbuat seenaknya? Kemudian mereka melakukan segala macam kemaksiatan, kedurhakaan, dan tidak peduli apa yang dia lakukan itu benar atau salah, dan perasaannya Allah menyayangi saya. Lihat banyak orang-orang yang fasik seperti itu, naudzubillah. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita dan mereka. Mereka berbuat kemaksiatan, namun karena mereka mendapatkan rahmat, kemudahan mencari rezeki, kelapangan rezeki, sehingga mengatakan Allah itu pengasih, penyayang, sayang sama aku. Allah sayang sama aku karena ya Allah, aku dulu hidupnya miskin, sekarang aku serba bisa. Dulu aku ngamen, dulu aku ngernet, dulu aku memungut di pinggir jalan itu barang-barang bekas.
pemulung, dulu aku ini, dulu aku itu, dulu aku pedagang kecil, tapi sekarang alhamdulillah aku punya mobil 5, rumah gedung yang harga 100 miliar dan sebagainya. Padahal ia tidak dekat dengan Allah. Barangkali sholatnya juga tidak sempurna 5 waktu dilaksanakannya. Kemudian dia mengatakan Allah sayang kepadaku. Dia langgar hukum-hukum Allah, dia langgar syariat-syariat Allah, dia abaikan perintah-perintah Allah hanya karena ia diberi kenikmatan, kesenangan, kemudian mengatakan bahwa Allah menyayangiku. Mereka inilah yang Allah nyatakan hakikatnya seperti di dalam surat Al-A'raf ini. Penduduk negeri yang merasa aman dari ancaman siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa saja datang di waktu malam saat mereka sedang tidur, atau yang datang di waktu siang, di waktu pagi saat mereka sedang bersenang-senang, bermain-main, atau di waktu siang ketika mereka sedang sibuk dengan dunianya. Mereka tidak peduli, mereka merasa aman dari ancaman siksa Allah. Dan sungguhnya orang-orang yang merasa seperti ini hanyalah orang-orang yang merugi. Makna ayat-ayat ini adalah bahwasanya Allah menjelaskan keadaan penduduk negeri-negeri yang mendustakan para rasul di zaman dulu, zaman para nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi pelajaran ibrah bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kita. Itu lihat penduduk negeri, yakni umat-umat terdahulu yang mereka tidak beriman kepada rasul-rasul yang Allah utus, yakni syariat itu tidak mereka berlakukan, tidak mereka jalani, bahkan mereka musuhi nabinya, dan mereka Allah binasakan. Dan mereka ketika bermaksiat tidak sedikit merasa dan tidak pernah berperasaan bahwa azab akan datang kepadanya. Sama ketika sebelum tsunami, orang-orang yang berbuat maksiat, yang mereka berpesta pora, berpesta dengan berbagai bentuk kemaksiatan, sama dengan yang kejadian belum lama lagi di Palu dan di beberapa tempat yang mereka di dalam kemaksiatan, hari-hari mereka dipenuhi dengan kemaksiatan, dan tidak sedikit pun membuat hati mereka takut terhadap ancaman siksa Allah. Dan bagaimana ketika siksaan itu datang, mereka tidak lagi dapat berkutik dan melepaskan diri dari siksa itu. Maka orang-orang yang merugi, Allah menjelaskan bahwa yang mendorong mereka melakukan kemaksiatan, kekafiran adalah rasa aman dari ancaman siksa Allah. Mereka tidak takut dengan adanya siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama di zaman ini banyak orang-orang yang kalau kita ancam dengan ancaman dari Allah, mereka hanya tersenyum. Tersenyum yang isyaratnya meremehkan, mencibir. Dan seolah tidak percaya. Dan bukan seolah-olah, memang benar-benar hati kecil mereka mengatakan tidak mungkin saya disiksa, nggak mungkin saya disiksa, sehingga mereka terus terdorong untuk melakukan kemaksiatan. Namun ketika mereka diuji, maka mereka mengeluh sepanjang harinya karena mereka tidak takut. Sedangkan makar Allah terhadap mereka berarti bahwa bila seorang hamba mendurhakai Allah, berarti membuat Allah itu murka. Dan Allah, padahal Allah yang memberikan nikmat-nikmat kepada hamba dengan tidak disangka-sangka. Itu tadi, mereka merasa bahwa kenikmatan yang mereka terima dari Allah itu menunjukkan seolah-olah Allah itu ridho. Dan pengetahuan mereka tentang baik dan buruk itu hanya sebatas kalau berbuat baik kepada orang lain, tidak mendolimi orang lain, itu sudah cukup. Mau nanti dapat uangnya dengan nyupang, atau dengan datang kepada dukun, atau dengan itu tidak penting. Atau tidak sholat,
itu tidak penting, yang penting saya baik sama orang lain. Dan ini dipandang sudah dikatakan baik. Sehingga ketika dia bersikap seperti itu dan kenikmatan-kenikmatan itu datang kepadanya, dia pandang Allah sayang, Allah ridho. Padahal tidak demikian. Bahwa sungguhnya umat-umat yang dibinasakan oleh Allah, mereka punya kebaikan secara perilaku terhadap sesamanya pada sebagian keadaan. Namun yang menimpa mereka, dosa besar yang menimpa mereka, yaitu ketika mereka menyekutukan Allah dalam sesembahan mereka, beribadah kepada selain Allah. Kalaulah Allah memberikan kenikmatan, itulah hanyalah istidraj. Istidraj yaitu penangguhan waktu, penangguhan waktu azab dari Allah dengan dilimpahkannya berbagai kesenangan kepada mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai tiba saatnya ketika Allah balas, baik itu di akhir hayatnya atau di saat mereka dalam keadaan sehat bugar. Orang-orang kafir tersebut karena mereka tidak pernah merasa diri mereka akan diancam dengan siksa, mereka merasa diri mereka tidak akan ditimpakan azab, karena kebahagiaan dan kenikmatan selalu mereka dapatkan meskipun mereka mendurhakai Allah dan mendurhakai para rasulnya, sehingga mereka terdorong untuk terus berbuat kemaksiatan, sehingga akhirnya Allah binasakan mereka. Dan itu sejarah yang tak terlupakan karena diabadikan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Allah memperingatkan orang-orang yang datang sudah mereka agar tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Maka ayat-ayat ini turun dalam rangka mengingatkan kepada kita umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar jangan sampai lupa dengan peristiwa-peristiwa yang pernah menimpa umat-umat terdahulu yang mereka dibinasakan oleh Allah karena kedurhakaan dan kemaksiatan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yakni di dalam surat Al-A'raf ayat 100, sambungan dari ayat sebelumnya, awalam yahdi lil ladina yarithunal arda min ba'di ahliya allau nasha'u asabnahum bidzunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Awalam yahdi, atau apakah belum jelas, lilladina yarithunal arda min ba'di ahliya, bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya. Padahal telah ada mengalami itu. Allau nasya'u asabnahum bidunubihim, bahwa kalau kami menghendaki pasti kami siksa mereka dengan dosa-dosanya, yakni seperti pendahulu mereka. Wa natba'u ala qulubihim, kemudian kami akan mengunci mati hati mereka, fahum la yasma'un, sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran, nasihat, peringatan, tidak ada yang masuk. La ilaha illallah. Dan ini sungguh bukan hanya untuk umat dulu. Allah kisahkan hal-hal ini karena ini juga akan terulang kembali di dalam umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan ada orang-orang yang mereka dinasehati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak ayat, juga dengan sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah mereka. Itu semua tidak akan membuat mereka mengerti, karena hatinya telah dikunci mati oleh Allah sehingga tidak memahami nasihat. Hal ini terbukti bagaimana kesyirikan itu melanda umat, dari syirik kecil sampai syirik besar. Coba umat ini ketika tertimpa suatu ujian, cobaan seperti banjir bandang misalnya, tidak pernah mereka introspeksi diri bahwa ini datang karena dosa-dosa mereka, bukan. Mereka akan menyalahkan pimpinan negerinya, pimpinan daerahnya yang tidak perhatian terhadap penanggulangan kebanjiran. Mereka akan menyalahkan
got-got jalanan yang semua dinisbatkan dan ataupun dinisbatkan kesalahan itu kepada alam. Ini dulu negeri Pekalongan ini kotanya dulu dari rawa-rawa. Ini ketika dibangun diuruk itu juga belum mantap, sekarang terjadi penurunan sehingga merosot mengakibatkan rob. Ini merosotnya menurunnya 80 cm. Ini semua bentuk-bentuk pengingkaran dan terhadap peringatan-peringatan Allah. Karena tidak ada satu musibah apapun yang menimpa suatu negeri, suatu umat, melainkan itu semua karena perbuatan tangan-tangan mereka, yaitu dosa-dosa mereka. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma asabakum min musibatin, musibah apa saja yang menimpa diri kalian, fabima kasabat aydikum, itu semua adalah akibat perbuatan tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah masih terus memaafkan yang banyak kesalahan. Allah juga berfirman, dhuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Tampaknya kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan tangan-tangan manusia, agar Allah menimpakan rasa balasan atas apa yang telah mereka perbuat, dari sebagian apa yang telah mereka perbuat. Ba'dalladzi amil, yakni balasan atas sebagian perbuatan yang mereka lakukan. Tujuannya pun Allah bukan hendak membinasakan, la'allahum yarji'un. Pertama, peringatan-peringatan ini sebagai peringatan agar mereka sadar dan mau kembali kepada jalan Allah. Namun ketika umat itu telah diperingatkan dengan berbagai cobaan, gempa, bala, musibah, tidak juga menyadarkan mereka, maka apa yang Allah katakan dalam surat Al-An'am, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Sehingga ketika mereka telah lupa, lalai dari berbagai macam bentuk peringatan-peringatan kami yang terus menerus, dari mulai rob misalnya, atau banjir, atau gempa, atau tsunami, atau berbagai macam bentuk sampai kepada misalnya penyakit COVID-19 dan sebagainya, ini tidak juga menyadarkan mereka untuk introspeksi diri dan kembali kepada Allah. Falamma nasu ma dzukiru bi, ketika mereka telah lupa terhadap peringatan-peringatan kami kepada mereka, fatahna abwaba kulli syai'in, kami bukakan untuk mereka pintu segala kesenangan. Nanti ini ketika ujian-ujian ini tidak juga menyadarkan mereka untuk kembali kepada kebenaran, kepada jalan Allah, bertaubat, introspeksi diri, Allah akan berikan kesenangan. Allah akan bukakan pintu kesenangan, bukan keberkahan. Allah mengatakan, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in, kami bukakan untuk mereka pintu segala sesuatu, yaitu pintu kesenangan. Beda ketika Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Sekiranya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, yakni kepada Allah, niscaya kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Kalau hamba itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka yang Allah bukakan pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kebaikan. Namun ketika hamba itu mengingkari peringatan-peringatan dari Allah, berbagai ujian, bala, cobaan yang tidak menyadarkan mereka, justru semakin membuat mereka tenggelam di dalam kemaksiatannya dan kedurhakaannya,
Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan pintu kesenangan segala sesuatu. Segala kesenangan dibukakan. Sehingga orang merasa bahwa mereka benar. Tidak salah. Inilah solusi yang telah kita dapatkan. Dan mereka tidak pernah bersandar kepada Rabb. Lihat, para tokoh pembesar negeri ini tidak ada satupun yang mereka menghadapi ujian cobaan di negeri ini dengan mengembalikan kepada Allah. Ini dosa kita, mari kita kembali bertobat kepada Allah, mari kita benahi. Tidak. Yang ada selalu mengisyaratkan ini adalah konspirasi, ini adalah segala macam yang mereka tuduhkan yang tidak mengkaitkan dengan dosa, seolah-olah mereka benar, tidak pernah salah. Tapi ingat kata para ulama di ayat ini, Allah memberikan kesenangan hanya untuk sementara waktu. Kesenangan bagi orang-orang yang lalai dari peringatan-peringatan Allah itu tidak lama. Kenapa? Hatta idza farihu bima utu, lanjutan ayatnya dalam surat Al-An'am, Allah mengatakan sehingga tatkala mereka bergembira dengan apa yang diberikan untuk mereka karena kemaksiatan mereka yang terus-menerus merajalela dan tidak pula membuat mereka sadar. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka telah bersukaria dengan segala pemberian-pemberian kepada mereka, akhadnahum baghtatan, maka kami timpakan siksa kepada mereka sekonyong-konyong. Faidahum mublisun, saat itu mereka semua putus asa untuk bisa selamat dari ancaman siksa Allah. Karena mereka merasa aman dari makar Allah, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ini. Karena mereka merasa tidak akan diancam dengan siksa Allah. Inilah yang Allah katakan, awalam yahdi lil ladzina yarithunal arda min ba'di ahliya allau nasya'u asabnahum bidunubihim. Atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya? Apakah belum jelas bahwa dulu telah ada yang menghuni negeri ini dan mereka dibinasakan oleh Allah karena dosa-dosa mereka? Tidakkah mereka merasa bahwa itu bisa Allah timpakan kepada diri mereka seperti umat-umat sebelumnya? Kaumnya Lut, kaumnya Hud, kaumnya Syuaib, kaumnya Lut, kaumnya Saleh, dan banyak lagi kaumnya Nabi Musa, Fir'aun, dan banyak lagi musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasul yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang mendiami negeri itu, apakah tidak sadar bahwa dulu negeri itu telah didiami oleh umat-umat sebelumnya yang mereka telah dibinasakan oleh Allah karena dosa-dosanya? Allau nasya'u la asabnahum bidunubihim. Kalau kami mau, niscaya kami akan timpakan kebinasaan itu kepada mereka. Kalau kami kehendaki, niscaya kami akan siksa mereka dengan dosa-dosa mereka. Wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Dan kami mengunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mengambil pelajaran, mendengar pelajaran. Allahu Akbar. Sebagian ulama berkata, takutnya seorang hamba berasal dari beberapa perkara. Yang pertama, ilmunya terhadap kejahatan dan keburukan. Seorang akan takut kepada Allah kalau dia tahu tentang mana yang jahat dan mana yang buruk, tentang tahu dia kejahatan dirinya. Kalau dia tahu, ya Allah, dia tahu bahwa dirinya jahat, bahwa dirinya buruk, bahwa dia banyak melakukan kesalahan, dosa. Ini akan menumbuhkan rasa takut di dalam dirinya. Kedua, pembenarannya terhadap ancaman siksa Allah. Dia meyakini, membenarkan bahwa Allah itu menimpakan siksa kepada orang-orang yang berbuat dosa. Kalau dia tahu bahwa Allah akan menimpakan siksa kepada orang yang berbuat dosa, dia tahu, meyakini itu, maka dia akan menjaga diri dari berbagai bentuk kemaksiatan.
bahwa Allah menetapkan azabnya sebagai akibat dari kemaksiatan hamba. Jadi yang pertama harus tahu, nyadar bahwa ini maksiat, ini dosa, ini keburukan. Yang kedua, tahu bahwa keburukan kemaksiatan akan mengakibatkan datangnya siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika seorang mengalami kesulitan, dia merasa, ya Allah, ini dosa saya, ini kemaksiatan dulu yang saya lakukan, ini akibatnya. Maka dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ma asaba biqaumin bala illa bidambin wala rufi'a illa bitaubatin. Tidaklah suatu kaum tertimpa oleh suatu ujian, cobaan, bala, petaka, melainkan itu karena dosanya. Dan tidaklah dosa itu akan dapat diangkat dari dirinya selain dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini harus menyadari, meyakini bahwa ancaman siksa itu akan menimpa pada diri orang-orang tertentu karena kemaksiatannya. Yang ketiga, ketidaktahuannya tentang kepastian diterimanya atau diterimanya taubatnya bila ia melakukan dosa, karena bisa jadi dia dihalang-halangi dari taubat. Maksudnya begini, ketika kita harus yakin bahwa kita tidak tahu apakah amal kita diterima oleh Allah, apakah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melakukan dosa kemudian bertobat, apakah nanti tobat saya akan diterima oleh Allah kalau saya berbuat dosa kemudian saya taubat? Ini harus ada dalam diri kita. Kalau kita merasa Allah maha taubat, maha penerima taubat, pasti diterima taubat saya, keyakinan seperti ini akan selalu mendorong seorang hamba bermaksiat seenaknya. Kenapa? Karena dia merasa nanti saya tobat, Allah menerima tobat. Tapi harus tumbuh di dalam perasaan dirinya, perasaan tidak tahu apakah bila dia bermaksiat kemudian bertaubat, taubatnya akan diterima oleh Allah atau tidak. Atau juga punya perasaan takut, jangan-jangan nanti dia dihalangi untuk bertaubat. Betapa banyak orang berpikiran seperti itu. Tidak apa-apa saya bermaksiat, nanti saya bertobat. Ternyata Allah buat dia senang dengan kemaksiatan, Allah tutupi hatinya dari keinginannya bertobat sampai ajal itu tiba. Maka inilah, kalau orang punya perasaan seperti ini, merasa tidak tahu bagaimana nasibnya kalau dia berbuat dosa, tiba-tiba dia mati belum sempat bertobat, atau dia terhalang dari bertobat kepada Allah, maka ini akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa takut seorang hamba itu akan benar-benar terwujud dengan ketiga perkara ini, sebelum dan sesudah melakukan dosa. Dan rasa takutnya juga menjadi lebih berat, sehingga dia terdorong untuk selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tahu tentang mana yang dosa dan mana yang buruk. Kedua, meyakini bahwa ancaman siksa itu dapat menimpa pada diri orang-orang yang berbuat dosa dan kemaksiatan. Ketiga, tidak pernah yakin bahwa dia akan diterima taubatnya ketika berbuat dosa, atau takut jangan-jangan dia terhalang dari bertaubat kepada Allah setelah berbuat dosa. Para nabi alaihi wassalatu wassalam tidak pernah berputus harapan kepada Allah selamanya, tidak berputus asa dari rahmat Allah dalam keadaan apapun, seberat apapun ujian dan selemah apapun sebab kemenangan. Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika para malaikat menyampaikan kabar gembira kepada beliau tentang kelahiran seorang anak lelaki, sekalipun beliau sendiri dan istrinya sudah lanjut usia, yang dalam pemikiran pertimbangan nalar manusia sulit bagi seorang yang sudah usia setua itu dapat memiliki anak, tetapi beliau malah berkata pada saat itu, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun.
Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat, karena keyakinan pada diri beliau besarnya rahmat Allah. Ini di samping perasaan takut harus dibarengi dengan rasa roja, karena beliau mengetahui kuasa dan rahmat Allah yang lebih agung dan lebih besar dari itu. Akan tapi beliau berkata kepada para malaikat, abasyartumuni ala ammassaniyal kibaru fabima tubasyirun, benarkah kalian memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut, lalu dengan cara bagaimana kalian memberi kabar gembira tersebut kepadaku? Yakni Nabi Ibrahim alaihissalam berkata demikian sebagai ketakjuban dan perenungan akan besarnya kuasa dan rahmat Allah setelah sekian lama beliau berharap kepada Allah untuk diberi keturunan. Maka perkataan ini bukan menunjukkan keputusasaan beliau kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu contoh, dan insya Allah kita akan lanjutkan contoh-contoh lain bagaimana para nabi itu memiliki harapan yang besar kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di samping perasaan takut mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza wa naktafi. Barangkali dia pertanyaan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.